Bersepeda itu bukan sekedar mempersiapkan peralatan dan fisik, tapi juga harus mempersiapkan mental, berjuang melawan rasa malas, rasa cemas, takut ada apa-apa di jalan. Tapi itulah tantangan. Para pesepeda bukan hanya sekedar menaklukkan jalanan, tapi harus bisa menata mental. Jadi enaknya mancal itu seperti ini, bisa sambil rekreasi plus olahraga juga. Oke. Yakinlah di setiap jalanan yang kita lalui, ada pemandangan yang bisa kita nikmati. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan channel Joe Bike di sini. Pagi ini saya berada di sini di rest area Utama Raya. Nah, sini pagi-pagi sudah berada di sini. Oke, tetap terus mendukung channel Joe Bike dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus menekan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan update terbaru dari channel Joe Bike. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenapa saya kok memilih bersepeda setiap hari, terutama ke tempat kerja atau yang dikenal dengan istilah bike to work. Pertama, karena goes itu lebih ramah terhadap lingkungan. Tentu mancal itu ramah terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan pembakaran, tidak mengeluarkan emisi zat beracun dan segala macam. Tentu dia tidak menyebabkan polusi terhadap udara di sekitar lingkungan kita. Karena menurut data IQ Air, Indonesia itu masuk 15 besar negara terpolusi di dunia, dan Indonesia menempati urutan 15 besar. Jadi itu alasan saya kenapa kok lebih memilih sepeda mancal, karena dia ramah lingkungan. Kita tahu ya, di Indonesia itu sepeda motor, bahkan mobil ya, atau angkutan umum itu masih menjadi andalan transportasi kita, sehingga kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan itu masih kurang menurut saya. Jadi saya lebih memilih bersepeda atau goes karena dia lebih ramah lingkungan. Terus alasan yang kedua itu kenapa saya memilih bersepeda, karena lebih menyehatkan tentu. Nah, menurut beberapa literatur, 20 menit goes itu tubuh membersihkan diri dari kortisol atau hormon penyebab stres. 45 menit goes itu tubuh melepaskan hormon endorfin dan hormon serotonin. Dan hormon endorfin dan hormon serotonin, dan hormon ini yang carrier atau pembawa kebahagiaan, pembawa mood, sehingga mood kita bertambah, lebih bersemangat, vibe kita lebih positif. Menurut sepengalaman saya itu, kalau pagi kalau tidak goes, jadi bangun pagi itu nggak enak badan, jadi nggak semangat, nggak on ya, rasanya kayak kurang semangat aja, kurang siap menghadapi tugas harian. Tapi kalau dengan goes itu lebih semangat, lebih siap menghadapi segala aktivitas di hari itu.
Lalu kemudian menurut data yang dirilis oleh IDF, International Diabetes Federation, Indonesia itu berada di posisi 5 besar negara dengan penduduk yang mengalami diabetes, di mana diabetes itu penyebab berbagai penyakit yang kronik ya, seperti ginjal, terus jantung juga dan macam-macam. Nah, dengan goes itu kan olahraga kardio, jadi dia bisa membakar kalori, sehingga siapapun yang secara rutin menjalani hidup sehat, olahraga, dalam hal ini ya goes atau mancal, karena terbakar kalorinya secara teratur, insya Allah dia bisa terbebas dari risiko diabetes. Terus yang ketiga, goes itu lebih hemat biaya. Tentu dibandingkan dengan alat transportasi lain, mancal itu lebih hemat karena tidak membutuhkan bahan bakar, ya cuman mancal aja. Berikutnya adalah perbandingan biaya awal atau pada saat membeli, perbandingan harga antara sepeda pancal dengan sepeda motor. Itu sebetulnya relatif sih, karena tergantung dari pilihan kita mau beli sepeda model apa, tergantung jenisnya juga. Kalau kita milihnya yang karbon, tentu dananya lebih bengkak yang kita butuhkan. Ya kalau menurut saya sih, sepeda pancal tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang berbahan karbon yang notabene dia mahal. Setidaknya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu pola hidup sehat. Itu saja sih. Jadi apalagi kita dapat bahan yang unit second atau bekas, itu lebih murah lagi dibandingkan dengan kendaraan yang lain, mobil misalkan, atau sepeda motor. Tentu sepeda pancal itu atau goes itu tentu lebih ekonomis, lebih terjangkau dengan isi dompet kita. Berikutnya adalah perbandingan biaya bulanan bersepeda atau sepeda pancal dengan sepeda motor atau alat transportasi yang lain. Kita bayangkan aja, 1 liter BBM itu sekitar jarak tempuh yang bisa didapat itu sekitar 40-50 km per liter. Lalu kemudian misalkan tempat kerja kita atau tempat aktivitas harian kita itu dari rumah ke tempat kerja misalkan 10 kilo, otomatis PP 20 kilo setiap hari. Tentu kalau dengan daya tempuh per liter 40 atau 50, otomatis dalam seminggu kita butuh 3 liter. Dan tentu kita tidak akan membeli Pertalite atau Pertamax dengan kapasitas 1 liter tidak mungkin. Ini hanya perhitungan tentunya. Let's say 1 minggu kita butuh 3 liter dengan jarak tempuh tempat kerja kita itu 20 km PP setiap hari. 3 liter kali 10.000 misalkan Pertalite. Kalau Pertamax tentu lebih membengkak lagi. Kalau Pertalite itu sekitar 10.000 kali 3 liter 30.000 setiap minggu. Kalau setiap bulan 30 kali 4 minggu, 30.000 kali 4 minggu otomatis 120.000. Nah, itu ini ngitung standar minimal loh ya. Kita cuma ngitung transportasi dengan sepeda motor atau kendaraan bermotor dengan jarak tempuh tempat kerja kita, tidak ngitung ke tempat-tempat lain, misalkan aktivitas yang lain, misalkan ke pasar atau kemana. Masyarakat kita itu kan kemana-mana pakai sepeda motor, jadi ini hanya ngitung tempat rutin saja, ya sekitar 20 kilo lah PP setiap hari. Ya 1 bulan 120.000 untuk BBM, sedangkan
Mancal nggak ada segitu, karena no bensin, modal kayuhan saja, modal kaki saja. Berikutnya adalah perbandingan underdeal atau spare part sepeda motor dengan sepeda pancal. Misalkan kita kasih contoh ban ya, ban luar itu untuk sepeda pancal let's say 50 sampai 60 ribu lah, itu yang paling murah itu ya. Dan ban dalam sekitar itu juga 50 sampai 60 ribu. Jadi total untuk ban dalam sama ban luar itu sekitar 100 atau 150 ribu lah anggarannya. Itu pun bisa dipakai 2 tahunan. Itu pun kalau dipakai rutin dengan jarak tempuh sekitar 20 atau 30 km per hari ya bisa tahan 2 tahun atau lebih. Bahkan punya saya itu yang ada di rumah yang pakai trainer itu, yang pakai roll itu pakai harga ban luar itu 50-an 50 sampai 70 ribu. Itu sudah 2 tahun, padahal dia dikikis sama rollernya itu, roller trainer. Harga ban, sedangkan berbandingan dengan harga sepeda motor, ban luar sama ban dalam ya sekitar itu juga. Kalau tubeless ya lebih mahal lagi tentu. Di ban sepeda pancal juga segitu juga harganya. Ada juga yang seharga 900 ribu, 1 juta itu ada, yang GP 5 ribu itu hampir 1 jutaan kayak gini. Nah kayak punya saya ini ya lumayan juga karena dia GP 5 ribu. Cuman kalau untuk rutinan sih itu cukup sih, yang seharga 50 sampai 70 ribu ban luar itu cukup sekali. Nah tergantung jarak sama ini juga sih, tergantung jarak sama medan jalur juga, tergantung track juga. Kadang kalau yang gravel atau yang bumpy itu lumayan menguras ban ya itu ya. Tentu ya itu juga menjadi pertimbangan. Cuman di sini secara garis besar perbandingan spare part ban di sini ya, underdeal ban, pergantian ban, biaya rutin lah, itu antara sepeda motor dengan sepeda pancal relatif tidak beda jauh sih, sekalipun ya tetap lebih hemat sepeda pancal sedikit. Terus biaya rutinan seperti ganti oli, tentu kalau sepeda motor ya minimal setiap jarak tempuh 2000 km itu harus ganti. Kalau sepeda pancal enggak, aman tanpa mengganti oli, aman. Begitu juga dengan underdeal atau spare part seperti rantai ini ya. Kalau sepeda pancal juga butuh perawatan, butuh pergantian juga, update juga. Itu juga dengan sepeda motor. Kalau bicara underdeal sih relatif sama ya, perbedaan dari segi harga relatif sama. Cuman tetap kita tergantung pilihan kita. Kalau kita milih yang bagus, yang kualitas premium, tentu dengan pilihan sepeda pancal pun juga macam-macam juga. Ada yang bahkan lebih mahal dari spare part sepeda motor juga ada. Contoh tadi ya ban gitu ya, ban saja yang sepeda pancal yang GP 5000 itu ada yang hampir 1 jutaan. Jadi kalau menurut saya relatif sama sih. Kita bicara pilihan underdeal atau spare part yang terjangkau ke kita, dan itu saya rasa antara sepeda motor dan sepeda pancal relatif sama. Atau bisa dapat yang lebih murah dengan membeli yang bekas tentunya. Tentu resikonya kalau bekas itu kita kan tidak tahu pemakaian sebelumnya, bisa saja lebih cepat rusak ya. Tapi untuk dari segi harga, kalau kita pintar-pintar milih underdeal bekas ya bagus. Alhasil kalau dilihat dari segi harga,
antara goes, maksudnya dari segi harga Anda tidak tahu spare part antara goes dan sepeda motor itu relatif sama. Cuma kalau dilihat dari segi kesehatan, kemudian dampak terhadap lingkungan itu lebih unggul sepeda pancal, tentu. Jadi mari kita goes, kita budayakan mancal, hindari shopping, perbanyak cycling. Let's go. Oke, jangan lupa untuk terus mendukung channel Cobaik dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.